Puji Tuhan, jika pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa baru kali ini saya boleh beribadah? Karena memang saya lama pelayanan di daerah Pati. Saya mulai bulan Desember tahun yang lalu pindah ke sini beserta dengan keluarga, yaitu tanggal 18 Desember. Jadi saya sangat bersukacita boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan selama ini saya ikut pelayanan dan memang dilibatkan di GPDI Mendongan, Kecamatan Bener, atau desa apa ya namanya? Oh bukan Mendongan ya. Jadi kalau Nobo itu dari sini ke kanan, kalau Mendongan dari sini ke kiri. Ya, dekat dengan Senjoyo. Saya sendiri sebetulnya kurang begitu mengerti. Tetapi saudara saya semua ke sini ya, bertempat tinggal di Salatiga. Saya dulu dari Cilacap karena memang saya lahir di Cilacap. Lalu saya pindah di Salatiga, saya hanya 4 tahun di Salatiga, yaitu duduk di bangku SMP dan Semia Kristen yang sekarang masih ya, saya sering lewat di situ. Lalu saya sekolah Alkitab di Majalengka tahun 1977. Itu sebabnya Pak Pilatus ini adik angkatan saya yang memang saya sendiri begitu atau tidak begitu mengenal waktu itu ya. Tetapi karena ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, maka kami sering bertemu. Kalau dulu saya memang pelayanan di gereja penyebaran Injil setelah lulus dari sekolah Alkitab. Saya pelayanan Tuhan di Solo, di Madiun, lalu di GKMI Pati. Kenapa saya di GKMI Pati? Saya punya suami yang bekerja di pabrik gula Pakis Baru di daerah Pati sana. Lalu saya berdoa, bergumul berdoa. Saya dipanggil oleh GKMI. Padahal GKMI itu harus daftar, ya, dites. Kalau tidak lulus tidak bisa berkorban. Gitu. Saya tidak S1. Saya hanya lulusan sekolah Alkitab. Tetapi karena keajaiban Tuhan, saya dipanggil untuk pelayanan di GKMI Tayu selama kurang lebih 25 tahun. Dan karena di GKMI itu memakai sistem seperti pegawai negeri. Jadi kalau sudah umur 58 ke atas sudah siap-siap untuk pensiun, begitu. Karena mereka punya dasar. Ya, dasarnya ini, dasarnya itu, dan sebagainya banyak sekali. Tetapi yang jelas saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk pelayanan di daerah yang saya tidak kenal. Karena saya tahunya itu Jepara, saya tahu. Tapi saya mendengar kata Tayu, saya tidak pernah tahu. Saudara tahu, saya mengenal Tayu justru di Pulau Gadung. Karena saya dari Jakarta mau pulang ke Solo. Saya melihat bis Pati, Tayu, Jepara, Jakarta. Tayu. Waktu itu saya tidak mengerti Tayu. Tapi akhirnya Tuhan membawa saya ke Tayu. Saya boleh pelayanan di sana dan saya sangat bersukacita. Karena ternyata orang GKMI juga senang dengan penyembahan. Sehingga kalau saat ini kita boleh beribadah dan inilah hari sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Anggur baru tercurah bagi setiap kita. Amin. Maka Tuhan memakai kita sesuai dengan anugerahnya. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan ayat yang sudah sangat kita hafal, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji Tuhan. Sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang tidak percaya dengan bahasa lidah. Sampai saat ini banyak orang Kristen yang tidak suka bahkan dengan gereja-gereja yang mengadakan ibadah penuh dengan urapan, penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Mereka mengatakan itu sesat. Persis seperti ketika saya boleh masuk di gereja penyebaran Injil yang waktu itu ada di belakang pasar, digembalakan oleh pendeta Willy Bora. Hanya saya sendiri yang gereja penyebaran Injil, saudara-saudara saya di gereja Pentakosta. Maka saya boleh mengenal tentang penyembahan roh dan mereka mengatakan Feni sesat. Ya. Sampai sekarang saya masih diingatkan, kowe kelingan dinek sesat, masih ingat tapi tidak mengapa. Selama saya melakukan yang ada tertulis di dalam Alkitab, saya tidak sakit hati dikatakan sesat, saya tidak lemah iman, saya tidak undur, tapi saya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Karena ketika Yesus mulai pelayanannya pun banyak orang menjadi heran dan kaget. Apakah ini pelajaran baru katanya? Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah seberapa penting pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita semua. Karena banyak orang menganggap enteng pekerjaan Roh Kudus. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan dan kita boleh menyembah, kita rasakan hadirat-Nya, kita tidak seperti orang-orang lain yang berdoa karena bisa berdoa. Ada orang yang berdoa dengan kata-kata yang sangat kritis sekali. Ada orang-orang yang berdoa sedemikian rupa bagusnya, tetapi dia sendiri tidak merasakan hadirat-Nya. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, seberapa penting pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan, juga perenungan bagi saya terutama, juga bagi kita semuanya. Amin. Atau itu penting atau memang sama sekali tidak penting. Beberapa hari yang lalu saya mendengar khotbah dari Facebook. Ada seorang pendeta dengan penuh yakin. Dia mengejek orang-orang berbahasa lidah. Katanya yang ia dengar sandal lama katanya. Jadi bahasa yang dia dengar itu sandal lama. Jadi orang katanya di gereja mengatakan sandal lama katanya begitu. Saya sebetulnya takut mendengar khotbah seperti itu. Mengapa? Karena bagi saya pekerjaan Roh Kudus sangat penting. Jadi kalau ada orang yang khotbah di depan jemaat, di gereja, dia mulai menghina pekerjaan Roh Kudus, menghina orang yang berbahasa lidah, saya takut sekali. Mungkin orang itu tidak takut, tetapi saya takut. Karena mengapa? Karena saya merasakan betapa pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Kita akan melihat apa sebab-sebabnya. Mengapa pekerjaan Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat bersyukur karena kebaktian di sini betul-betul membutuhkan Roh Kudus.
sehingga awal dimulainya ibadah pun bisa menyanyi dengan akal, tetapi juga bisa menyanyi dengan roh sesuai dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, jawaban pertama mengapa pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah Roh Kudus sanggup mengubah hidup manusia siapapun dia menjadi manusia yang lain. Seringkali banyak orang Kristen sepertinya alim sekali ketika ke gereja, tetapi di luar sana bukan puji-pujian yang keluar, tetapi perkataan dusta, perkataan kotor, bahkan mencaci maki orang luar biasa. Pekerjaan setan sedemikian rupa. Bagaimanakah dengan hidup kita? Biarlah kita merasakan manusia lain sehingga kita berubah manusia baru yang memang dikerjakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu pun sesuai dengan 2 Korintus pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-17. Maaf, mulai ayat yang ke-7 atau 17 ya. Berubah dengan menjadi baru. Orang Kristen itu banyak jumlahnya, tetapi orang Kristen yang sekarang meninggalkan Tuhan juga tidak terhitung banyaknya. Mereka dengan bangganya, saya sekarang jadi mualaf, saya sekarang tidak lagi percaya kepada Tuhan, saya sekarang tidak lagi membaca Alkitab. Bapak dan Ibu, Tuhan mengasihi kita semuanya. Apakah perlu didoakan? Ada jemaat yang tadi. Ya. Oh, lanjut saja. Ya, puji Tuhan. Jadi, kita menjadi orang Kristen yang tampil beda ketika pekerjaan Roh Kudus bekerja dan menguasai seluruh kehidupan kita. Banyak loh orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Katanya ke gereja, katanya punya Alkitab, katanya membaca Alkitab, tetapi dia kok seperti itu. Banyak cercaan. Saya juga penuh dengan kekurangan. Saya bukan seorang istri yang begitu sabar menghadapi suami maupun anak-anak saya. Saya punya 2 anak lelaki, Gayus Irfandi dan Gerson Irfandi. Dan dia boleh pelayanan di gereja GKMI. Saya sudah pernah membawanya di gereja di desa Gandu. Ya. Sampai sekarang saya masih punya pergumulan untuk membawa anak-anak saya boleh masuk dalam pekerjaan Roh Kudus, masuk dalam penyembahan roh dan kebenaran, supaya anak-anak saya juga berubah menjadi manusia baru. Ketika saya pelayanan di GKMI Kayu, maka saya juga banyak mendengar anak itu ini ya begitu. Bapak dan Ibu, saya juga prihatin, sehingga saya juga mendidik anak saya mungkin sedikit keras. Sedari kecil anak saya sudah saya bawa ke gereja.
Sesuai dengan kemauan, senang menggambar, saya bawakan buku gambar, saya bawakan pensil warna supaya apa? Dia mau duduk anteng, tidak rame. Masih diingat oleh anak saya. Begitu anak saya capek duduk berdiri, saya mencubit dia duduk. Ya, apalagi dia mau keluar, enggak, belum selesai. Jadi itu masih diingat sampai sekarang. Saya belajar untuk membawa anak saya semakin dekat dan menikmati hadirat Tuhan. Supaya apa? Ketika dia dewasa, dia tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Dia tetap bersandar kepada firman-Nya. Walaupun sekarang anak saya yang pertama sudah cukup dewasa, tetapi saya belum menikahkan anak saya karena anak saya belum mau menikah, ya. Saya tidak promosi, anak saya sudah punya pacar. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi alasan pertama mengapa pekerjaan Roh Kudus penting, karena saya bisa diubah oleh Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus. Ada loh orang Kristen bilang begini, aku yang ini ora iso diubah. Wes opo wae, sopo wae, ora iso mengubah aku. Kok begitu ya? Jadi dia tidak mau dirubah. Dosa tak pek dewe katanya. Neraka tak pek dewe. Ini orang Kristen loh. Dia tidak mau berubah walaupun banyak cercaan datang kepada dia. Bukan hanya orang Kristen, semua pendeta, pemberita firman Tuhan seperti saya juga harus dirubah oleh Tuhan, sehingga hati dan jiwa saya boleh fokus kepada Tuhan walaupun kita masih hidup di dunia ini. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, itu sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata, hidupku yang sekarang ini adalah hidup untuk Kristus. Dan itu bukan sekedar kata-kata saja. Kadang-kadang orang berani berkata, aku hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam aku hidup di dalam firman-Nya. Tetapi apa buktinya? Dunia minta bukti dari kita. Dunia sudah hafal. Orang Kristen kalau minggu ke gereja, orang Kristen itu punya Alkitab. Tetapi apa buktinya? Kalau kita benar-benar pengikut Kristus. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, ketika Stefanus hampir mati karena dia dilempari dengan batu, apakah keluar umpatan kepada orang-orang yang membuat dia sakit? Apakah kata-kata sumpah serapah yang keluar dari mulutnya? Ternyata tidak sama sekali. Stefanus berdoa bagi orang-orang yang membuat dia sakit bahkan mati. Stefanus tidak berkata-kata yang buruk. Sebetulnya ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saya, terutama di dalam hidup kita semuanya, sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga punya kerinduan seperti itu, sehingga hidup saya pun tidak mempermalukan nama Tuhan. Karena begitu banyaknya orang yang sudah mempermalukan nama Tuhan. Dan kita akan sama-sama mendengar jawaban yang kedua, mengapa pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, mereka tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi mereka melanjutkan hidupnya, langkah demi langkah, hari demi hari, tahun demi tahun. Dan menurut kisah para rasul yang kita baca, yang kita hafal, ternyata mereka menjadi sidang jemaat yang sungguh militan. Mereka menjadi para rasul yang
yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Jawaban yang kedua kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Mengapa pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam hidup saya, dalam hidup kita semuanya? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya kadang-kadang bingung ketika diundang untuk menjadi pembicara pada suatu kebaktian, entah itu kebaktian biasa, entah itu kebaktian Natal. Majelisnya atau hamba Tuhannya membisiki saya, "Bu, khotbahnya jangan lama-lama ya." Kalau ini memang karena COVID, saya memang harus tahu diri. Dan ada orang yang berdoa, "Ayo yang doa syafaat dipilih saja, yang doanya cepat, biar cepat pulang." Nah terus maksudnya ke gereja mau apa? Ini menjadi tanda tanya, ya. Jadi banyak orang tidak mau berdoa berlama-lama, di gereja cepat pulang saja, ya. Tidak usah nyanyinya banyak, satu lagu saja. Waduh, keinginannya ke gereja untuk apa? Roh Kudus berperan sangat penting untuk kita. Kita bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa menyembah 5 menit, 10 menit, setengah jam, 2 jam, karena Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa berdoa dengan benar, untuk kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang keempat. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kadangkala penyembahannya sebentar, kita mengucap syukur. Penyembahannya lama, kita mengucap syukur. Ketika saya pelayanan di gereja penyebaran Injil di Madiun, saya mengadakan doa semalam suntuk. Setelah 1 hari itu doa atau puasa. Malamnya doa semalam suntuk dimulai pukul 8 malam dan diakhiri doa pagi jam 5. Memang pada acara itu tidak hanya berdoa, tetapi ada beberapa bagian penyembahan sampai beberapa jam istirahat minum. Kita masuk dalam doa pujian lagi dan kita menyembah terus sampai pagi dan semua orang bersuka cita. Ada yang berkata, "Bagaimana dengan anak saya masih bayi?" Saya katakan, "Saya punya bantal. Kalau memang mau dibawa, kamu mau penyembahan doa semalam suntuk, tidak apa-apa. Nanti saya ambilkan bantal, saya ambilkan guling, saya ambilkan beberapa simut untuk menjadi alasnya supaya tidak terlalu keras." Dan saya heran, banyak anak-anak kecil yang dibawa tidak rewel masuk dalam penyembahan doa semalam suntuk. Mungkin bagi orang kok suwi banget, tetapi Roh Kudus berperan untuk menolong kita di dalam kita masuk dalam penyembahan, sehingga kita tidak menjadi gelisah ketika khotbah tidak berakhir atau lama berakhirnya, ketika pujian berkali-kali, ketika doa atau doa syafaatnya lama sekali tidak menggerutu. Bapak dan Ibu serta saudaraku, kalau di tempat ini kebaktian boleh tepat waktu, itu sangat bersyukur. Saya mendengar cerita, ya, kebaktian dimulai jam 8. Lalu orang ini sudah datang jam 8 kurang 5 menit. Jam 8 belum dimulai. Jam 8 kurang 5 menit belum dimulai. Jam 8 kurang 10 belum dimulai, dia pulang. Dan dia marah-marah.
Menurut Bapak Ibu bagaimana? Karena memang kadang-kadang pada kebaktian itu ada sesuatu atau memang ada seseorang yang ditunggunya. Maka kalau orang itu pulang, bukan gereja yang rugi, bukan pendeta yang rugi, tetapi orang itu sendiri. Pulang dengan hati panas, dengan marah-marah, dengan bersungut-sungut. Lain kalau kita datang dengan penuh kerinduan. Kita datang dalam penyembahan, kita datang dengan penuh cinta kepada Tuhan. Bahkan kita tidak merasakan, oh sudah amin. Ya, karena apa? Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus bekerja dengan leluasa sehingga kita bersuka cita ketika kita masuk di dalam penyembahan. Jawaban yang ketiga, mengapa pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita? Roh Kudus memimpin langkah hidup kita di dalam kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-6 dan seterusnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan kalau tidak dipimpin Roh Kudus? Kalau tidak diurapi oleh Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin hamba Tuhan itu untuk pergi ke sana, untuk pergi ke sana, dan untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Bahkan Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang dari Makedonia yang berkata, mari kemari, dan Rasul Paulus boleh melayani di situ. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, saya pernah mendapat kesempatan untuk pelayanan di Kalimantan Barat. Bukan di kotanya, tetapi di daerah atau di pinggiran Sungai Kapuas. Yang saya tahu sungai itu kecil, tetapi ternyata Kapuas itu lebar sekali, seperti danau. Ya. Dari bandara sampai ke tepian Kapuas, itu saya harus naik travel selama 22 jam. Ada beberapa jalan yang tidak bagus, tetapi umumnya bagus semuanya. Tetapi memang jaraknya jauh, dan Kalimantan Barat itu luas sekali. Itu belum Kalimantan Timur, belum Kalimantan Tengah. Benar kalau istana kepresidenan mau dipindah ke sana, ya, atau ibu kotanya maksud saya. Bapak dan Ibu serta saudaraku, di sana banyak orang-orang Dayak yang betul-betul masih percaya akan hal-hal yang datangnya dari si jahat. Saya melihat sendiri, karena daerah pelayanan yang saya layani ini tidak ada orang Jawa sama sekali.
tidak ada orang dari luar pulau, khusus orang-orang situ, yaitu orang Dayak asing. Ciri khasnya di situ tidak ada tahu tempe. Nah, itu nggak ada orang Jawa di situ, ya. Ciri khasnya. Tapi kalau di kotanya itu banyak sekali, bahkan di pinggiran ini yang jualan nasi itu hampir semua orang dari Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, sehingga saya pun harus benar-benar meminta pekerjaan Roh Kudus dengan leluasa menguasai hidup saya, supaya saya tahu apa yang harus saya sampaikan kepada penduduk setempat. Bapak dan Ibu, jika kita melihat dari jawaban pertama, kedua, dan ketiga, masihkah kita mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak penting untuk saya? Masihkah orang di luaran sana berkata, aku bisa khotbah karena aku sudah sekolah, bahkan aku kuliah teologi, pelajarannya boleh bagus, kata-katanya boleh bagus, tetapi seringkali berlalu begitu saja. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang kekasih, bukan berarti bahwa saya orang yang paling bagus, paling jos khotbahnya, bukan. Tetapi saya juga belajar supaya Roh Kudus memimpin di dalam perjalanan pelayanan saya. Saya boleh melayani Tuhan bukan karena saya bisa, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kebiasaan. Ketika saya boleh menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan karena saya bisa, tetapi karena Roh Kudus yang menguasai hidup saya. Ketika saya boleh menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, bukan karena saya bisa menyerahkan hidup saya, tetapi karena Roh Kudus yang menguasai hidup saya. Ketika saya boleh menuntun anak-anak saya untuk terus baca Alkitab tiap-tiap hari, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya lulusan sekolah Alkitab, tetapi karena dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, menguasai dari pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi lurus kepada Tuhan, menguasai hati kita sehingga hati kita bersih, hati kita tulus untuk melayani Tuhan, baik yang bermain musik, baik yang memimpin pujian, baik yang menyampaikan firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus.